Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Permai. Saya akan membahas 5 materi, yaitu ada persediaan, klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan ada dua, yaitu perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Pertama, perusahaan dagang. Seperti persediaan terdiri dari berbagai jenis produk. Misalnya di toko kelontong, produk kaleng, susu, daging, dan produksinya hanya menghasilkan sebagian kecil dari stok yang ada. Jenis produk tersebut memiliki dua karakteristik umum. Pertama, produk dimiliki oleh perusahaan, dan yang kedua, produk dalam bentuk siap untuk dijual kepada pelanggan. Dengan demikian, sebuah perusahaan perdagangan hanya membutuhkan satu klasifikasi persediaan, yaitu persediaan barang dagangan. Yang kedua, perusahaan manufaktur. Dalam perusahaan manufaktur mengenal 1. Persediaan bahan baku atau raw material, 2. Persediaan barang dalam proses atau work in process, 3. Persediaan barang jadi siap jual atau produk akhir atau finished good. Menentukan jumlah persediaan memiliki dua sistem. Pertama, sistem perpetual. Apabila menggunakan sistem perpetual, perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan karena dua alasan. Yang pertama, untuk memeriksa keakuratan catatan persediaan perpetual. Yang kedua, untuk menentukan jumlah persediaan yang hilang akibat bahan baku yang terbuang, pengutilan atau pencurian yang dilakukan perusahaan. Dan sistem periodik yang pertama untuk menentukan persediaan di tangan pada tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua untuk menentukan beban pokok penjualan selama periode itu. Perusahaan-perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan pada akhir periode akuntansi perhitungan, persediaan menghitung, menimbang, atau mengukur setiap jenis persediaan yang ada. Di banyak perusahaan, menginventarisasi merupakan tugas yang berat. Perusahaan retail seperti PPR, Prancis, Esprit Holding, Hong Kong, atau Kingfish, Inggris memiliki ribuan jenis persediaan yang berbeda-beda. Perhitungan fisik persediaan biasanya lebih akurat ketika barang tidak dijual atau diterima sehingga selesai dihitung. Akibatnya, perusahaan seringkali menginventarisasi ketika bisnis mereka tutup atau ketika bisnisnya melambat. Menentukan kepemilikan barang. Yang pertama, barang dalam perjalanan. Perusahaan bisa saja telah membeli barang yang belum diterima, dan perusahaan bisa saja telah menjual barang yang belum diterima. Barang dalam perjalanan harus dimasukkan dalam persediaan perusahaan yang telah mengandung kepemilikan sah atas barang tersebut. Kepemilikan sah ditentukan berdasarkan syarat-syarat penjualan. Jika barang dagangan diperoleh atas dasar konsinyasi, yang pertama, kepemilikan barang tetap berada di pihak pengirim atau yang menitipkan. Yang kedua, karena bukan hak milik pihak yang dititipkan, maka barang konsinyasi tidak masuk sebagai persediaan pihak yang dititipkan. Ketiga, bagi pihak penitip, barang konsinyasi masih tetap akan diperhitungkan bagian dari persediaannya sampai barang konsinyasi tersebut nyata-nyata terjual ke konsumen. Perusahaan dagang secara sistematis akan mengatur catatan persediaan untuk menentukan 1. Berapa besar persediaan barang dagangan yang tersedia untuk dijual. 2. Berapa besar persediaan barang dagangan yang laku terjual. Terdapat dua metode atau sistem pencatatan persediaan. Yang pertama, metode atau sistem pencatatan perpetual. Yang kedua, metode atau sistem pencatatan periodik atau fisik. Metode perpetual itu yang pertama, persediaan dicatat dan dihitung secara detail, baik pada waktu dibeli maupun dijual. Yang kedua, harga pokok dari barang dagangan yang dijual ditentukan setiap kali penjualan terjadi. Yang ketiga, cocok untuk perusahaan yang memiliki frekuensi transaksi yang tidak terlalu tinggi tetapi nilai transaksinya besar. Metode periodik yang pertama, persediaan yang dihitung dan hanya pada awal dan akhir periode akuntansi saja, bisa setiap bulan atau tahun untuk menentukan harga pokok penjualannya. Yang kedua, paling banyak dipakai oleh perusahaan yang frekuensi transaksinya tinggi. Dalam akuntansi, ada dua metode untuk menilai persediaan akhir, yaitu metode FIFO, First in First Out, dan metode biaya rata-rata, Average Cost Method. Metode FIFO, yang pertama, barang yang paling awal dibeli adalah yang pertama yang akan dijual. Yang kedua, seringkali paralel dengan arus fisik barang yang sebenarnya. Terlebih dahulu, praktik bisnis yang baik untuk menjual unit-unit terlebih dahulu. Ini adalah ilustrasi metode FIFO. Ini adalah ayat jurnal dan akun persediaan perpetual metode FIFO. Pada tanggal 1 Januari memiliki persediaan 1000 unit dengan biaya per unitnya Rp20. Pada tanggal 4 Januari adanya penjualan 700 unit dengan jumlah persediaan sekarang menjadi 300 unit.
Pada tanggal 10 Januari, adanya pembelian 500 unit dengan biaya per unit Rp22,4. Total persediaan sekarang menjadi 300 unit dengan biaya per unit Rp20 dan 500 unit dengan biaya per unit Rp22,4. Tanggal 22 Januari adanya penjualan 360 unit. Nah, yang sudah dijelaskan sebelumnya, metode FIFO itu, barang yang paling awal dibeli adalah barang yang pertama yang akan dijual. Dengan begitu, persediaan yang awal tersisa 300 unit. Kita akan memakai itu dulu, dengan harga per unitnya Rp20. Dan yang 60 unitnya kita akan memakai harga yang kedua, yaitu Rp22,4. Persediaan rata-rata. Yang pertama, mengalokasikan beban pokok barang yang tersedia untuk dijual berdasarkan biaya rata-rata tertimbang per unit, weighted average unit cost, yang terjadi. Yang kedua, mengasumsikan bahwa barang-barang memiliki sifat yang sama. Yang ketiga, menerapkan biaya rata-rata tertimbang per unit untuk unit-unit yang tersedia saat menentukan biaya persediaan akhir. Nah, pada metode biaya rata-rata tanggal 1 Januari memiliki persediaan 1000 unit dengan biaya per unitnya Rp20. Tanggal 4 Januari adanya penjualan 700 unit, dengan begitu jumlah persediaannya berkurang menjadi 300 unit. Tanggal 10 Januari adanya pembelian 500 unit dengan biaya per unitnya Rp22,4. Cara mencari biaya rata-ratanya adalah dengan menjumlahkan jumlah biaya di persediaan tanggal 4 Januari dengan jumlah biaya di pembelian tanggal 10 Januari dengan total Rp17.200. Dibagi dengan 800 unit yang didapat dari 300 unit ditambah dengan 500 unit, dan totalnya menjadi Rp21,5. Itulah biaya per unitnya. Itulah biaya per unitnya pada tanggal 10 Januari. Kecurangan merupakan tindakan yang tidak jujur oleh seorang karyawan yang menghasilkan keuntungan pribadi bagi karyawan tersebut yang merugikan pemberi kerja atau perusahaan. 3 faktor utama terjadinya kecurangan yaitu yang pertama peluang, kedua tekanan finansial, ketiga rasionalisasi. Pengendalian internal atau internal control terdiri atas semua metode dan tindakan terkait yang diadopsi dalam sebuah organisasi untuk melindungi asetnya, meningkatkan keandalan catatan akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, dan memiliki 5 unsur. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian resiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Yang kelima, pengawasan. Pengendalian penerimaan kas. Yang pertama, kas meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia. Yang kedua, simpanan uang yang tersedia di bank atau institusi keuangan lainnya siap untuk ditarik kapan saja juga disebut kas. Yang ketiga, biasanya yang dianggap kas oleh sebagian besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Yang keempat, sebagai contoh, cek dapat Anda uangkan biasanya dapat disimpan di bank dan hal itu adalah dianggap sebagai kas. Yang kelima, sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank. Misalnya, satu digunakan untuk pembayaran secara umum dan satunya lagi digunakan untuk pembayaran gaji. Yang keenam, untuk setiap rekening banknya, perusahaan biasanya membuat satu akun buku besar tersendiri. Yang ketujuh, kas adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri dan digunakan secara tidak benar dalam kegiatan bisnis. Untuk alasan ini, sebuah bisnis harus mengendalikan kas dan transaksi kas secara hati-hati. Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas sejak diterima sampai kas disimpan di bank. Biasanya, perusahaan menerima kas dari 2 sumber utama. Yang pertama, pelanggan yang membeli barang dan jasa. Yang kedua, pelanggan yang membayar piutangnya. Pengendalian kas. Yang pertama, kas yang diterima dari penjualan. Pengendalian yang penting untuk melindungi kas yang diterima dari penjualan langsung atau tunai adalah mesin kasir. Yang pertama, kasir dapat membuat kesalahan memberi uang kembalian untuk pelanggan atau memasukkan nilai penjualan tunai.
Yang kedua, sebagai akibatnya, jumlah uang di tangan berbeda dari jumlah penjualan tunai. Yang ketiga, selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau kas lebih atau cash short and over. Sebagai ilustrasi, asumsikan data mesin kasir pada 3 Mei sebagai berikut. Total kas pada mesin kasir untuk penjualan tunai 35.660.000. Kas yang diterima dari penjualan 35.668.000. Penjualan tunai, penerimaan kas dan pengurangan kas sebesar 22.000. Jadi 35.660.000 dikurang 35.668.000 akan dicatat sebagai kas di debit 35.668.000, kas kurang atau lebih di debit 22.000, penjualan di kredit 35.660.000. Yang kedua, kas yang diterima melalui cek atau giro. Yang pertama, kas diterima melalui cek atau giro ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Yang kedua, kebanyakan faktur perusahaan dirancang agar para pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang disebut slip pembayaran bersama dengan lembar pembayaran mereka. Yang ketiga, kas yang diterima melalui transfer dana elektronik. Kas juga dapat diterima dari pelanggan melalui transfer dana elektronik atau electronic fund transfer. Pada umumnya, pengendalian internal atas pengeluaran kas lebih efektif ketika perusahaan membayar dengan menggunakan cek daripada kas. Aplikasinya yaitu sistem voucher atau voucher system dan dana kas kecil atau petty cash fund. Ilustrasi kas kecil. Ilustrasi, kas company memutuskan untuk membentuk dana sebesar Rp3.000 pada tanggal 15 Januari. Ayat jurnalnya, kas kecil pada kas, Rp3.000. Yang kedua, asumsikan bahwa pada tanggal 15 Maret, pemegang saham kas kecil, SM meminta cek sebesar Rp2.610. Dana tersebut digunakan untuk kas Rp360 dan struk pembayaran kas kecil untuk perangko Rp1.320, ongkos kirim penjualan Rp1.140, dan beban lain-lain sebesar Rp150. Pencatatan ayat jurnal untuk mencatat cek adalah beban perangko Rp1.320, ongkos kirim penjualan Rp1.140, beban lain-lain Rp150, pada kas Rp2.610. Ketiga, terkadang perusahaan mungkin menemukan kekurangan atau kelebihan kas. Asumsikan bahwa pemegang kas kecil SM hanya memiliki kas sebesar Rp360. Dalam dana ditambah struk pembayaran yang tercantum, permintaan penggantian dana akan menjadi Rp2.640 dan SM akan membuat pencatatan ayat jurnal sebagai berikut. Beban perangko Rp1.320, ongkos kirim penjualan Rp1.140, beban lain-lain Rp150, kas kecil atau kas lebih Rp30, pada kas Rp2.610. Rekening bank. Perusahaan menggunakan rekening bank adalah untuk pengendalian internal. Beberapa keuntungan pengendalian dengan menggunakan rekening bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, rekening bank mengurangi jumlah kas di tangan. Yang kedua, rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas, merekonsiliasi saldo atas akun kas dalam catatan perusahaan dengan saldo kas menurut bank adalah pengendalian yang penting. Yang ketiga, penggunaan rekening bank memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem transfer dana elektronik. Rekonsiliasi bank terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagian bank dimulai dengan saldo kas menurut rekening bank dan berakhir dengan saldo yang telah disesuaikan. Yang kedua, bagian perusahaan dimulai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Kedua jumlah saldo yang telah disesuaikan harus sama. Ini adalah contoh rekonsiliasi bank. Dan ini langkah-langkah rekonsiliasi bank. Ilustrasi rekonsiliasi bank. Pada ilustrasi, menunjukkan saldo menurut catatan bank sebesar Rp15.907,45. Pada tanggal 30 April 2014, pada tanggal ini saldo kas menurut catatan adalah Rp11.589,45. Dengan menggunakan 4 langkah rekonsiliasi, LART menentukan item rekonsiliasi sebagai berikut. Langkah pertama,
Setoran yang belum dicatat oleh bank. Setoran pada 30 April diterima oleh bank pada 1 Mei sebesar Rp2.201,40. Langkah kedua, cek yang belum diuangkan. Nomor 453 sebesar Rp3.000. Nomor 457 sebesar Rp1.401,30. Nomor 460 sebesar Rp1.502,70 dengan jumlahnya Rp5.904. Langkah ketiga, kesalahan. LAR menulis cek nomor 443 senilai Rp1.226 dan bank membayar sesuai dengan jumlah tersebut, namun LAR mencatat sebesar Rp1.262 dengan jumlahnya Rp36. Langkah keempat, memo bank. Debit cek NSF dari JR Baron senilai Rp425,60. Debit biaya untuk mencetak cek perusahaan Rp30. Kredit penagihan wesel tagih senilai Rp1.000 ditambah bunga yang diperoleh senilai Rp50 dikurangi biaya penagihan bank senilai Rp15.000 dengan total Rp1.035. Ilustrasi membuat rekonsiliasi bank pada 30 April. Saldo kas menurut laporan bank Rp15.907,45. Setoran yang belum dicatat oleh bank Rp2.201,40. Cek yang belum diuangkan Rp5.904. Saldo kas yang disesuaikan menurut laporan bank senilai Rp12.204,85. Saldo kas menurut catatan Rp11.589,45. Kesalahan pencatatan cek nomor 443 Rp36. Cek NSF Rp425,6. Biaya layanan bank Rp30. Penagihan wesel tagih Rp1.035. Saldo kas yang disesuaikan menurut catatan adalah Rp12.204,85. Ayat jurnal rekonsiliasi bank. Penagihan wesel tagih. Asumsikan bahwa utang bank senilai Rp50 dan biaya penagihan dibebankan ke beban lain-lain. Ayat jurnalnya sebagai berikut. Kas didebit Rp1.035, beban lain-lain didebit Rp15, wesel tagih dikredit Rp1.000, pendapatan bunga Rp50 didebit. Kesalahan pencatatan. Jurnal pengeluaran kas menunjukkan bahwa cek nomor 443 adalah pembayaran pada rekening Andrea Company. Seorang pemasuk ayat jurnal koreksi adalah kas didebit Rp36 dan utang usaha dikredit Rp36. Cek NSF. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sebuah cek NSF atau cek kosong menjadi piutang usaha bagi nasabah. Ayat jurnalnya adalah piutang usaha didebit Rp425,60, kas dikredit Rp425,60. Biaya administrasi bank. Nasabah mendebit biaya pencetakan cek dan biaya administrasi bank lainnya pada beban lain-lain, karena biasanya jumlahnya dalam satu nominal. Ayat jurnalnya adalah beban lain-lain didebit Rp30 dan kas dikredit Rp30. Piutang usaha. Piutang usaha atau wesel tagih biasanya dihasilkan dari penjualan secara kredit. Istilah piutang atau receivables mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Piutang-piutang ini biasanya merupakan bagian yang signifikan dari total aset lancar. Ilustrasi. Asumsikan bahwa Hennes dan Maurice Swedia pada tanggal 1 Maret 2015 menjual barang dagangannya kepada Koni Company seharga $2.000 dengan termin 2/10/30. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut di buku Hennes dan Maurice adalah sebagai berikut. 1 Maret, piutang usaha didebit $2.000, pendapatan penjualan dikredit $2.000. Ilustrasi kedua, pada tanggal 5 Maret, Koni mengembalikan barang dagangan senilai $100 ke Hennes dan Maurice. Jurnalnya, retul dan potongan penjualan di debit $100 dan piutang usaha di kredit $100. Ilustrasi ketiga, pada tanggal 11 Juli, Hennes dan Maurice menerima pembayaran dari Koni Company untuk saldo yang jatuh tempo. Jurnalnya, kas di debit $1.840, potongan penjualan di debit $40, piutang usaha di kredit $1.900. Menilai piutang usaha ada dua, yaitu aset lancar dan valuasi atau nilai realisasi neto.
Piutang usaha tak tertagih. Pertama, penjualan kredit meningkatkan kemungkinan piutang tak tertagih. Kedua, penjualan mencatat kerugian kredit sebagai debit atas beban kerugian piutang atau bad debt expense. Metode yang digunakan untuk menghitung piutang tak tertagih. Yang pertama ada metode penghapusan langsung. Metode ini tidak berusaha untuk mencocokkan beban kerugian piutang dengan pendapatan penjualan. Yang kedua, tidak menunjukkan nilai piutang dalam laporan posisi keuangan. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, ada metode pencadangan. Yang pertama, memberikan pencocokan yang lebih baik pada laporan laba rugi. Yang kedua, menyatakan piutang atas laporan posisi keuangan atas nilai realisasi kas atau neto. Yang ketiga, IFRS, mensyaratkan metode cadangan. Metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih. Beban piutang tak tertagih tidak akan dicatat sampai piutang pelanggan dianggap benar-benar tidak bisa ditagih. Diasumsikan piutang sebesar 4.200.000 atas nama Siska Amalia diputuskan tidak dapat ditagih. Ayat jurnal untuk menghapus piutang tak tertagih adalah sebagai berikut. Beban piutang tak tertagih didebit sebesar 4.200.000 dan piutang usaha dikredit sebesar 4.200.000. Metode penghapusan langsung. Piutang usaha yang telah terhapus mungkin dapat ditagih kemudian. Piutang akan dicatat kembali dengan sebuah ayat jurnal yang membalik ayat jurnal penghapusan piutang. Kas yang diterima dalam pembayaran kemudian dicatat sebagai penerimaan atas pembayaran piutang. Diasumsikan bahwa utang Siska Amalia sebesar 4.200.000 yang telah dihapus pada tanggal 10 Mei dalam ayat jurnal sebelumnya kemudian dapat ditagih pada tanggal 21 November. Ayat jurnalnya yaitu piutang usaha didebit sejumlah 4.200.000, beban piutang tak tertagih dikredit sejumlah 4.200.000, dan kas didebit sebesar 4.200.000 dan piutang usaha dikredit 4.200.000. Metode pencadangan. 1. Perusahaan memperkirakan piutang tak tertagih. 2. Perusahaan mendebit beban kerugian piutang dan mengkreditkan cadangan kerugian piutang. Ketiga, ketika perusahaan menghapus akun tertentu, maka mendebit piutang tak tertagih ke cadangan kerugian piutang dan kredit yang jumlahnya harus dibayarkan ke piutang usaha. Contoh ilustrasi, asumsikan bahwa Sony Electronics memiliki penjualan kredit sebesar 1.300.000 pada tahun 2016. Dari jumlah ini, sisanya sebesar 200.000, tidak tertagih pada tanggal 31 Desember. Manajer kredit memperkirakan bahwa sejumlah 13.000 dari penjualan tersebut tak akan tertagih. Ayat jurnalnya yaitu, beban kerugian piutang didebit sebesar 13.000 dan cadangan kerugian piutang dikredit sebesar 13.000. Mencatat penghapusan piutang tak tertagih. Ilustrasi. Wakil Direktur Keuangan Sony Electronics memberikan otorisasi penghapusan dari saldo 300 yang terutang oleh Lani pada tanggal 1 Maret 2016. Ayat jurnal untuk mencatat penghapusan piutang adalah ayat jurnalnya yaitu cadangan kerugian piutang didebit 300, piutang usaha dikredit 300. Pemulihan rekening piutang tak tertagih. Contoh ilustrasi, pada tanggal 1 Juli, Lani membayar sebesar 300, yaitu jumlah yang telah dihapus oleh Sony pada tanggal 1 Maret. Hamsun membuat jurnalnya sebagai berikut. Piutang usaha didebit sebesar 300, cadangan kerugian piutang dikredit sebesar 300, kas didebit sebesar 300, dan piutang usaha dikredit sebesar 300. Ini merupakan estimasi pencadangan. Estimasi pencadangan. Yang pertama, presentasi piutang. Manajemen memperkirakan berapa persentase piutang kredit yang tidak dapat tertagih. Presentasi ini didasarkan pada pengalaman masa lalu dan kebijakan kredit yang diantisipasi. Presentasi penjualan. Ilustrasi. Asumsikan bahwa Gonzales Company memilih untuk menggunakan dasar presentasi penjualan. Ini menyimpulkan bahwa 1% dari penjualan kredit neto tidak dapat tertagih. Jika penjualan kredit neto untuk tahun 2014 adalah 800.000, jurnal penyesuaiannya adalah beban kerugian piutang didebit sebesar 800 dan cadangan piutang tak tertagih sebesar 800 dikredit. Estimasi pencadangan yang kedua yaitu presentasi piutang. Manajemen membuat estimasi besarnya persentase piutang yang akan mengakibatkan kerugian akibat piutang tak tertagih. Estimasi pencadangan. Ilustrasi, jika neraca saldo yang belum disesuaikan menunjukkan cadangan piutang tak tertagih dengan saldo kredit 528.000,
Buatlah ayat jurnal penyesuaian dengan asumsi perkiraan kerugian piutang sebesar 228.000 sebagai piutang tak tertagih di masa depan. Ayat jurnalnya yaitu beban kerugian piutang sebesar di debit sebesar 1.700 dan cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 1.700. Wesel tagih. Wesel tagih merupakan pernyataan jumlah utang pelanggan dalam bentuk tertulis yang formal. Selama diharapkan dapat ditagih dalam waktu setahun, wesel tagih biasanya digolongkan sebagai aset lancar di laporan posisi keuangan. Wesel tagih dapat digunakan untuk melunasi piutang pelanggan. Wesel tagih dan piutang usaha yang dihasilkan dari transaksi penjualan kadang disebut piutang dagang atau trade receivable. Karakteristik wesel tagih. Yang pertama, surat tersebut ditandatangani oleh orang atau perusahaan yang membuat janji. Pihak yang membuat janji disebut pembuat janji atau maker. 2. Pihak yang berhak menerima uang dari wesel tagih disebut penerima pembayaran. 3. Nilai nominal atau face amount merupakan jumlah saat wesel disepakati di awal. 4. Tanggal penerbitan atau issuance date merupakan tanggal saat wesel diterbitkan. 5. Tanggal jatuh tempo atau due date merupakan tanggal saat wesel harus dibayar. 6. Periode wesel tagih merupakan periode waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo. 7. Tingkat bunga atau interest rate merupakan tingkat bunga yang harus dibayarkan atas nilai nominal pada perjanjian wesel tagih. Wesel tagih. Bunga wesel tagih dihitung sebagai berikut. Bunga sama dengan nilai nominal kali tingkat bunga kali periode per 360 hari. Tingkat bunga dinyatakan dalam tahunan, sementara periode dinyatakan dalam hari. Dengan demikian, bunga wesel pada tampilan 6 dihitung sebagai berikut. Bunga sama dengan 2 juta rupiah kali 10% kali 90 per 360 sama dengan 50.000. Nilai jatuh tempo wesel tagih terdiri atas nilai nominal, pokok, wesel tagih, dan bunga. Nilai jatuh tempo wesel tagih pada tampilan 6 adalah 2.050.000 didapat dari 2 juta tambah 50.000. Surat perjanjian piutang dapat diterima oleh perusahaan dari pelanggan untuk menggantikan piutang. Dalam hal ini, surat perjanjian piutang disebut sebagai wesel tagih. Sebagai ilustrasi, diasumsikan perusahaan menerima wesel tagih 30 hari dengan bunga 12% bertanggal 21 November 2016 sebagai penyelesaian piutang Nusa Kencana yang telah jatuh tempo sebesar 6 juta rupiah. Ayat jurnalnya adalah wesel tagih di debit sebesar 6 juta rupiah dan piutang usaha di kredit sebesar 6 juta rupiah. Saat wesel tagih telah jatuh tempo, perusahaan mencatat penerimaan atas pelunasan sebesar 6.060.000 yang didapat dari pokok 6 juta rupiah ditambah bunga 60.000 dicatat sebagai berikut. Kas di debit sebesar 6.060.000, wesel tagih di kredit sebesar 6 juta rupiah, pendapatan bunga di kredit sebesar 6 juta rupiah. Jika pembuat wesel tagih gagal membayar utangnya pada tanggal jatuh tempo, maka surat tersebut disebut wesel tagih gagal bayar. Perusahaan yang memegang wesel tagih gagal bayar tersebut akan memindahkan kembali nilai nominal wesel tagih ditambah bunga jatuh tempo ke akun piutang pelanggan yang bersangkutan. Ayat jurnalnya adalah piutang usaha di debit sebesar 6.060.000, wesel tagih di kredit sebesar 6 juta rupiah, dan pendapatan bunga sebesar 60.000. Wesel tagih. Yang pertama, menghapus wesel tagih. Wesel dapat dimiliki sampai pada tanggal jatuh tempo. Dalam beberapa situasi, pembuat wesel lalai, sehingga penerima pembayaran harus melakukan penyesuaian yang sesuai. Pemegang catatan mempercepat konversi menjadi kas dengan menjual piutang. Yang kedua, wesel tagih yang layak, ketika pembuatnya membayar jumlah penuh pada saat tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, wesel tagih gagal bayar, wesel yang tidak dibayar penuh pada saat jatuh tempo, dan tagihan wesel gagal bayar tidak lagi dapat dinegosiasikan. Piutang lainnya. Piutang lainnya termasuk piutang bunga, piutang pajak, dan piutang karyawan atau pekerja. Piutang lain biasanya dikelompokkan secara terpisah di laporan posisi keuangan. Jika piutang tersebut diharapkan akan ditagih dalam waktu 1 tahun, maka digolongkan sebagai aset lancar. Jika diperkirakan tertagih lebih dari 1 tahun, maka digolongkan sebagai aset tidak lancar dan dilaporkan di bawah pos investasi. Aset tetap atau fixed asset adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen
seperti peralatan, mesin, gedung, dan tanah. Nama lain yang biasa digunakan dalam Inggris untuk aset tetap adalah plan asset property, plan and equipment. Karakteristiknya yaitu 1. Memiliki bentuk fisik dan demikian merupakan aset berwujud. 2. Memiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasi. 3. Tidak ada untuk dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi. Aset terbagi menjadi 3 yaitu 1. Aset berwujud atau depresi. 2. Sumber daya alam atau depresi. 3. Aset tak berwujud atau amortisasi. Metode garis lurus. Dalam metode garis lurus atau straight line method, perusahaan membebankan jumlah penyusutan yang sama untuk setiap tahun pada umur manfaat aset. Penyusutan diukur hanya menggunakan pembagian waktu. Untuk menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus, perusahaan harus menentukan biaya perolehan yang dapat disusutkan. Adalah biaya perolehan aset yang dapat dikurangi nilai residu. Metode unit aktivitas. Beban bervariasi berdasarkan pada unit aktivitas. Perusahaan memperkirakan jumlah unit aktivitas untuk menghitung biaya penyusutan per unit. Biaya perolehan yang disusutkan atau depreciable cost adalah biaya perolehan aset dapat dikurangi nilai residu. Metode saldo menurun yaitu metode penyusutan dipercepat, penurunan beban penyusutan tahunan selama umur manfaat aset. Tingkat saldo pada umumnya adalah 2 kali lipat tingkat garis lurus. Penyusutan periodik dasar pada penurutan nilai buku. Ini adalah perbandingan metode aset tetap. Pengeluaran selama umur manfaat. Perbaikan biasa atau ordinary repair adalah pengeluaran untuk menjaga efisiensi operasi dan umur unit produktif. Debit atau biaya pemeliharaan dan perbaikan. Maka biaya ini sering disebut sebagai pengeluaran pendapatan atau revenue expenditures. Penambahan dan perbaikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan efisiensi operasi, produktivitas, atau umur manfaat aset tetap. Debit, aset tetap yang terpengaruh. Biaya ini sering disebut sebagai pengeluaran modal atau capital expenditures. Pelepasan aset tetap, membuang aset tetap. Contohnya, peralatan yang diperoleh dengan biaya 25 juta telah habis disusutkan per 31 Desember 2014. Pada tanggal 14 Februari 2014, aset tersebut dibuang. Jurnalnya ialah akumulasi penyusutan peralatan di debit sebesar 25 juta dan peralatan di kredit sebesar 25 juta. Contoh kedua, peralatan dengan biaya 6 juta rupiah dan tanpa nilai sisa disusutkan dengan tingkat penyusutan garis lurus 10%. Pada tanggal 31 Desember 2014, saldo akumulasi penyusutan setelah ayat jurnal penyesuaian adalah Rp4.650.000. Pada tanggal 25 Maret 2015, aset tersebut dihilangkan dari jasa yang dibuang. Jurnal penyusutan selama 3 bulan sebelum aset dibuang adalah beban penyusutan peralatan di debit sebesar Rp150.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar Rp150.000. Sedangkan jurnal pembuangan peralatan adalah akumulasi penyusutan peralatan di debit sebesar Rp4.800.000, rugi atas pelepasan aset tetap di debit sebesar Rp1.200.000, dan peralatan di kredit sebesar Rp6 juta. Menjual aset tetap. Contoh, pada tanggal 6 Juli 2015, PT Bunaji menjual aktiva tetap kendaraan kantor dengan harga Rp150 juta. Kendaraan ini dibeli pada tanggal 2 Februari 2012 dan saat itu harga pembeliannya menghabiskan dana sebesar Rp240 juta. PT Bunaji memakai metode garis lurus dalam penghitungan penyusutan aset tetap tanpa nilai sisa atau nilai residu. Kendaraan diperkirakan memiliki umur ekonomi 10 tahun. Yang pertama, update nilai buku aset tetap, yaitu penyusutan 1 Januari sampai 6 Juli 2015. Cara mencarinya ialah sama dengan 6/12 kali 240 juta per 10. Jumlahnya ialah Rp12 juta. Jurnalnya adalah depreciation di debit sebesar Rp12 juta dan accumulated depreciation di kredit sebesar Rp12 juta. Penyusutan hingga 31 Desember 2014 adalah Rp70 juta. Yang kedua, penghapusan aktiva tetap kendaraan. Kas atau piutang di debit sebesar Rp150 juta, akumulasi penyusutan kendaraan di debit sebesar Rp82 juta, rugi penjualan aktiva di debit sebesar Rp8 juta, dan aktiva tetap kendaraan di kredit sebesar Rp240 juta. Misalnya pada contoh kasus yang sama, namun aktiva dijual seharga Rp170 juta. Jurnalnya yaitu
Kas di debit sebesar 170 juta, akumulasi penyusunan di debit sebesar 82 juta, aktiva tetap dikredit sebesar 240 juta, dan laba penjualan aktiva tetap dikredit sebesar 12 juta rupiah. Penyusutan untuk pajak penghasilan. Regulator perpajakan Indonesia memperbolehkan dua metode untuk menghitung penyusutan dalam perusahaan untuk tujuan perhitungan pajak, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Sumber daya alam. Perolehan sumber daya alam yang dapat diekstraksi adalah harga yang dibutuhkan untuk memperoleh sumber daya dan mempersiapkannya untuk tujuan penggunaannya. Depresi alokasi biaya perolehan sumber daya alam sebagai beban secara rasional dan sistematis selama umur manfaat sumber daya. Depresi adalah sumber daya karena penyusutannya adalah aset tetap. Perusahaan umumnya menggunakan metode unit aktivitas. Depresi umumnya adalah fungsi dari unit yang diekstraksi. Aset tak berwujud atau intangible asset adalah hak, keistimewaan, dan keunggulan kompetitif yang dihasilkan dari kepemilikan aset berumur panjang yang tidak memiliki substansi fisik. Jenis-jenis aset tak berwujud yang umum adalah: pertama, hak paten. Hak eksklusif yang memungkinkan penerima memproduksi, menjual, atau mengendalikan penemuan selama beberapa tahun sejak tanggal pemberian. 2. Hak cipta. Memberi pemilik hak eksklusif untuk memproduksi kembali dan menjual karya seni atau publikasi. 3. Merek dagang dan nama dagang. 4. Waralaba dan lisensi atau franchise. 5. Goodwill, termasuk manajemen yang luar biasa, hubungan pelanggan yang baik, karyawan terampil, produk berkualitas, dan lain-lain. Contohnya, Laser Scanner Company menghabiskan 1 juta US dollar untuk penelitian dan 2 juta US dollar untuk pengembangan produk baru. Dari 2 juta US dollar dalam biaya pengembangan, 500 juta US dollar dikeluarkan sebelum kelayakan teknologi dan 1.500.000 US dollar dikeluarkan setelah kelayakan teknologi telah terlihat. Perusahaan akan mencatat biaya tersebut sebagai berikut. Biaya penelitian di debit sebesar 1 juta, beban pengembangan di debit sebesar 500.000, biaya pengembangan di debit sebesar 1.500.000 dan kas di kredit sebesar 3 juta. Liabilitas lancar, yaitu utang yang diharapkan perusahaan dapat membayar dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasional, mana yang lebih lama. Wesel bayar, wesel yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun dari tanggal laporan posisi keuangan biasanya diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar. Misalnya, sebuah perusahaan menerbitkan wesel bayar atau notes payable 90 hari dengan bunga 12% sebesar 1 juta rupiah tertanggal 1 Januari 2019. Jurnal pencatatannya yaitu utang usaha di debit sebesar 1 juta, wesel bayar sebesar 1 juta di kredit. Ayat jurnal untuk membayar pembayaran wesel tersebut adalah sebagai berikut. Wesel bayar di debit sebesar 1 juta, beban bunga di debit sebesar 30.000, kas di kredit sebesar 1.030.000. Cara mencarinya yaitu besarnya bunga sama dengan 1 juta dikali 12% dikali 90 per 360 sama dengan 30.000. Liabilitas lancar, utang pajak penjualan. Perusahaan penjual harus memisahkan pendapatan penjualan dan pendapatan pajak penjualan yang dipingitnya. Kemudian penggunaan nominal yang tertera dalam mesin kasirnya untuk mengkredit pendapatan penjualan dan utang pajak penjualan. Pendapatan diterima di muka. Ketika perusahaan menerima uang muka, mereka mendebit kas dan mengkredit akun liabilitas lancar yang menunjukkan adanya sumber pendapatan yang diterima di muka. Ketika perusahaan mengakui pendapatan, perusahaan tersebut mendebit akun pendapatan diterima di muka dan mengkredit akun pendapatan. Penggajian. Dalam akuntansi, istilah gaji mengacu pada jumlah yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa yang telah dilakukan selama masa periode tertentu. Besarnya gaji biasanya dinyatakan dalam 1 bulan atau 1 tahun. Potongan atas penghasilan. JTH atau jaminan hari tua dari pembayaran gabungan oleh perusahaan dan karyawan. JKK jaminan kecelakaan kerja, memberikan pembayaran untuk kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan tergantung jenis usaha pemberi kerja. Pajak penghasilan. Setiap pemberi kerja harus memotong sebagian penghasilan karyawannya untuk membayar PPN. Misalnya, Robi Wijaya memiliki gaji 4 juta rupiah. Ia menyetujui potongan untuk iuran dana koperasi, maka jumlah yang akan dibayar untuk bulan tersebut adalah 3.788.900 rupiah. Seperti berikut,
Penghasilan kotornya 4 juta rupiah, potongannya iuran JTH 80.000, iuran dana pensiun 50.000, PPh pasal 21 56.100, dana koperasi 25.000, jumlah potongannya yaitu 211.100, gaji bersihnya adalah 3.788.900 rupiah. Liabilitas tidak lancar atau sering disebut kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban perusahaan yang masa jatuh temponya lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari satu siklus operasi normal perusahaan. Obligasi adalah surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegang surat dengan imbalan sejumlah bunga tertentu. Jenis-jenis obligasi. Obligasi berdasarkan jatuh tempo atau obligasi biasa dan obligasi berseri. Obligasi berdasarkan bentuk yaitu obligasi atas nama dan obligasi atas unjuk. Obligasi berdasarkan jaminan yaitu obligasi yang dijamin dan obligasi yang tidak dijamin. Obligasi berdasarkan sifatnya yang dapat ditukar dengan saham yaitu obligasi dapat ditukar dan tidak dapat ditukar saham. Liabilitas tidak lancar, kelebihan dan kekurangan penerbitan obligasi. Kelebihan, tidak mempengaruhi pemegang saham, menyebabkan penghematan pajak, potensi laba per saham mungkin lebih tinggi. Kekurangannya, perusahaan harus membayar bunga secara periodik, perusahaan juga harus membayar kembali pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Prosedur penerbitan. Dalam mengesahkan penerbitan obligasi tersebut, Dewan Direksi harus menetapkan jumlah obligasi yang akan diotorisasi, jumlah nilai nominal, dan tingkat bunga kontrak. Nilai nominal atau face value merupakan jumlah pokok yang harus dibayar oleh perusahaan penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal di mana pembayaran terakhir yang sudah tertagih kepada investor dari perusahaan penerbit obligasi. Wesel jangka panjang. Wesel jangka panjang dikeluarkan untuk memperoleh pinjaman uang, dan konsepnya sama dengan wesel jangka pendek. Hanya periode waktunya lebih dari 1 tahun. Contoh, pada tanggal 31 Desember 2009, PT Atmajaya meminjam uang sebesar 120 juta yang dibayar dengan promes berbunga 10% dan akan dilunasi dengan 6 kali angsuran tahun. Jurnal yang dibuat oleh PT Atmajaya adalah kas di debit sebesar 120 juta dan utang wesel di kredit sebesar 120 juta. Untuk penentuan besarnya angsuran dapat dilakukan dengan 2 cara. 1. Jumlah angsuran tidak sama besar. Contoh, berdasarkan kasus di atas, PT Atmajaya harus mengangsur pinjaman setiap tanggal 31 Desember, sehingga perhitungan untuk jumlah angsuran pokok pinjaman dan angsuran bunga adalah sebagai berikut. Perhitungannya, tahun pertama angsuran pokok pinjaman, 120 juta per 6 dikali 20 juta. Angsuran bunganya, 10% dikali 120 juta dikali 12 juta. Besarnya angsuran pertama ialah 32 juta. Jurnalnya, utang wesel di debit sebesar 20 juta, biaya bunga di debit sebesar 12 juta, kas di kredit sebesar 32 juta. Tahun kedua angsuran pokok pinjaman, yaitu 120 juta per 6 dikali 20 juta. Angsuran bunganya 10% dikali 100 juta dikali 10 juta. Besarnya angsuran tahun pertama adalah 30 juta. Jurnalnya, utang wesel di debit sebesar 20 juta, biaya bunga di debit 10 juta, dan kas di kredit 30 juta. 2. Jumlah angsuran sama besar. Berdasarkan kasus di atas, maka faktor diskontonya, bunga 10% periode 6 tahun adalah 4,3553. Jumlah tiap angsuran sama dengan 120 juta per 4,3553. Sama dengan 27.552.637.000. Pengalokasian angsuran. Jurnal untuk mencatat pembayaran angsuran wesel untuk tahun pertama adalah sebagai berikut. Utang wesel di debit sebesar 15.552.637. Biaya bunga di debit sebesar 12 juta dan kas di kredit sebesar 27.552.637. Utang hipotek adalah suatu jenis kewajiban jangka panjang yang dijamin dengan aset tidak bergerak seperti tanah atau gedung. Karakteristiknya, apabila dalam perjanjian debitur atau peminjam tidak melunasi pinjaman tepat waktu, kreditur dapat menjual jaminan sebagai pelunasan. Utang hipotek biasanya dipenuhi melalui satu sumber pendanaan. Penilaian dan pelaporan kewajiban jangka panjang dinilai sebesar biaya perolehan yang diamortisasi, amortized cost atau nilai tercatat atau carrying cost. Akun diskonto utang obligasi dilaporkan sebagai akun pengurang terhadap akun utang obligasi. Akun premium utang obligasi dilaporkan sebagai penambah akun utang obligasi.
utang wesel jangka panjang, dan hipotek dinilai sebesar nilai bukunya, nilai nominal utang, jumlah angsuran yang telah dibayarkan. Baiklah, inilah pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.